Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi nih kita di mata kuliah Manajemen Pesantren. Perkenalkan, saya Ica Rahma Aisyah, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai sejarah maupun manajemen yang ada di salah satu pondok pesantren yang berada di Jawa Tengah. Kira-kira pondok pesantren apa ya? Langsung aja ke video pembahasannya. Pondok Modern Islam As-Salam, biasa disingkat dengan PPMI As-Salam, merupakan lembaga pendidikan swasta Islam di bawah naungan Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta. Berada di Desa Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nama As-Salam resmi digunakan pada tanggal 20 Juli 1985, sekaligus awal mula digunakannya kampus baru di Desa Pabelan. Di atas tanah wakaf seluas 5,6 hektar. Bangunan yang terdapat pada saat itu ialah ruang kelas, gedung olahraga, asrama santri, dapur, dan lain-lain. Adapun visi PPMI As-Salam ialah terwujudnya insan yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, dan moral menuju generasi ulul albab yang berkomitmen terhadap kemaslahatan umat dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya adalah menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, berdaya yang tinggi, berbasis pada sikap spiritual, intelektual, dan moral, guna mewujudkan pemimpin yang menjadi rahmatan lil alamin. Mengembangkan pola kerja pondok pesantren dengan berbasis pada manajemen profesional yang islami, guna menciptakan suasana kehidupan di lingkungan pondok yang tertib, aman, dan damai. Meningkatkan citra positif lembaga pendidikan pondok pesantren yang berwawasan sains dan teknologi informasi serta berbudaya modern yang islami. Prinsip PPMI As-Salam berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ada 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki santri PPMI As-Salam. Pertama, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. 2, memiliki agama yang baik. 3, memiliki akhlak yang baik. 4, berdakwah Islamiyah. 5, berjiwa pemimpin. Ini adalah pendiri PPMI As-Salam, Haji Abdullah Marzuki dan Haji Siti Aminah Abdullah. Beliau sangat konsen pada pengajian Islam. Merupakan alumni Ponpes Bleber Pacitan. Karena beliau alumni pondok, maka muncullah keprihatinan tentang kondisi pesantren dan pendidikan nasional. Maka ada beberapa kritik beliau. Pertama, pesantren biasanya hanya memfokuskan pada pendidikan agama. Kedua, pesantren biasanya identik dengan kotor dan kumuh. Ketiga, masih jarang profesor atau doktor dari lulusan pesantren. Dari situlah beliau mendapat inspirasi untuk mendirikan pesantren yang modern yang kelak dapat menebarkan Islam. FYI, beliau merupakan pemilik dari PT 3 Serangkai. Nah, kira-kira apa sih kelebihan As-Salam dari sisi modernnya? Karena As-Salam lahir dari keprihatinan pesantren, maka As-Salam menerapkan sistem yang modern dengan mengadopsi pola pendidikan modern klasikal berbasis teknologi informasi. Dari segi lingkungan, diciptakan lingkungan yang bersih, sejuk, dan ramah lingkungan. Tenaga pengajar yang ada di As-Salam juga profesional. Modern di sini tidak hanya dari segi fisik, melainkan dari segi pemikiran santri. Santri dididik dan diajarkan untuk siap menerima pemikiran baru yang selaras dengan agama. Sebelum As-Salam berdiri, kegiatan pendidikan yang dilakukan adalah Madrasah Diniyah Awaliyah. Kemudian karena tuntutan masyarakat, YMPIS mendirikan Madrasah Sanawiyah yang merupakan cikal bakal berdirinya pondok modern. Kemudian didirikannya Madrasah Aliyah sebagai kelanjutan dari MTS. Kemudian pada tahun 1986 didirikan Madrasah Takasusiyah yang merupakan sebuah kelas persiapan untuk calon santri yang akan melanjutkan ke MA As-Salam. Tahun 1988 didirikan SMA dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan pendidikan. Tahun 2006 didirikan SMK yang mengambil program keahlian komputer dan jaringan dan persiapan grafika. Pada unit sekolah MTS menggunakan acuan kurikulum dari Kemenak, sedangkan untuk mata pelajarannya menggunakan kurikulum pesantren. Pada jenjang sekolah menengah ada 3, yaitu MA, SMA, dan SMK. MA di bawah naungan Kemenak, SMA di bawah naungan Kemendiknas, dan SMK di bawah naungan Kemendiknas. Semua pelajaran yang ditetapkan dan diajarkan ditambah dengan pelajaran khas kepesantrenan. Selain itu, terdapat jenjang yang dikelola oleh Pondok As-Salam. Jenjang tersebut disebut Takhasusiyah, yaitu sekolah khusus untuk mereka dari luar pesantren yang ingin melanjutkan ke MA atau SMA As-Salam. Pada tingkat ini diberikan pembelajaran intensif dalam hal bahasa dan pembelajaran yang berkaitan dengan pondok pesantren. Misalnya ada anak SMP tanpa latar belakang pendidikan pesantren berniat melanjutkan pendidikan di MA atau SMA, maka akan ditempatkan di kelas takasus selama 1 tahun.
Tujuannya untuk mengejar rekan yang sudah memiliki bekal bahasa dan ilmu kependokan. Akan tetapi, jika calon santri pernah mondok sebelumnya dan lolos ujian masuk, maka tidak perlu mengikuti pendidikan takhasus. Kemudian, standar sarpras dan fasilitas yang ada di asrama sudah sangat baik dan modern yang dapat menunjang segala aktivitas di pondok pesantren. Terdapat masjid yang berkapasitas 5.000 jamaah sebagai pusat ibadah dan kajian Islam. Selain kegiatan fardu, Masjid As-Salam juga berfungsi untuk kegiatan sosial seperti buka bersama komunitas, ijab kabul, jamaah manasik, pengajian akbar, serta kegiatan kesantrian. Observatorium dengan platform astronomi untuk mengamati hilal, benda langit, dan peristiwa astronomi lainnya. Perpustakaan dengan koleksi lebih dari 25.000 buku. Ruang kelas berkapasitas 38-40 orang dan dilengkapi LCD dan AC. Terdapat laboratorium yang terdiri dari lab fisika, lab kimia, lab biologi, dan lab multimedia. Nah, kalau ini merupakan asrama, di mana tiap asrama terdiri dari beberapa kamar yang berisikan beberapa orang. Fasilitas yang ada di asrama ini sudah sangat baik dan sangat memadai. Di sini juga terdapat resto yang biasa disebut sebagai Resto As-Salam, dilengkapi dengan dapur, merupakan dapur yang modern dan higienis sebagai tempat makan para santri. Santri-santri As-Salam juga memiliki prestasi yang luar biasa loh, baik dari akademik maupun yang non-akademik. Adapun kegiatan yang santri lakukan selain kegiatan kependokan seperti sadur lagu, pekan olahraga, acara akhir tahun atau biasa disebut Mahakarsa, dan masih banyak banget kegiatan yang biasanya dilakukan santri di As-Salam. Sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.